Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya ada di kelas 8E di SMP Muhammadiyah Merauke, kelompok pria, kelompok putra ya. Kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengurus jenazah dari awal sampai dengan akhirnya. Baik, sekarang kita mulai saja. Ketika orang meninggal, dia akan mengalami sakaratul maut, dan sakaratul maut itu kita akan dicabut ya nyawa kita, dan biasanya mata akan mengikuti ke arah nyawa dicabut. Maka biasanya jenazahnya itu matanya akan terbuka. Maka silakan Bagas tutup matanya. Nah, sambil mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik. Kemudian ada beberapa tubuh juga itu harus segera diikat ya. Kenapa harus segera diikat? Karena bila terlalu lama tidak diluruskan, dia akan kaku dan seterusnya. Baik, silakan diambil talinya. Silakan diambil talinya. Yang pendek, silakan ambil talinya yang pendek. Semuanya, ambil semua. Baik, yang pertama silakan Bagas ikat bagian dagunya. Kenapa kita ikat dagunya? Karena biasanya jenazah itu mulutnya akan terbuka ya. Karena apa tadi kesakitan. Kemudian yang telapak tangannya silakan disedekapkan ya, kemudian diikat. Silakan. Nah. Baik, silakan diikat tangan dan kakinya. Biasanya juga kita ikat jempolnya ya. Cuma karena bonekanya ini jempolnya tidak ada, maka kita tidak ikat ya. Kenapa perlu ikat jempol? Biar lebih tegak lurus saja ya jenazahnya atau tubuhnya. Baik, segera diikat. Dan ingat, mengikat jenazah tidak pakai simpul mati ya, tapi simpul hidup, biar kita bisa buka. Oke, sudah selesai. Maka silakan ambil kain jariknya, silakan diambil. Kain jariknya diambil. Kain jariknya diambil. Kemudian jenazahnya ditutupi dengan kain jarik. Tidak harus kain jarik ya, boleh kain apa saja, tapi biasanya kain yang bermotif ya, seperti itu. Silakan ditutup. Baik, setelah jenazahnya ditutup dengan kain jarik, maka jenazah biasanya akan kita bawa ke ruang tamu ya, atau ruang yang besar. Untuk apa? Untuk ditakziahi ya sama orang-orang yang akan datang. Baik, kita selesai di bagian pertama. Selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu memandikan jenazah ya. Baik, ketika memandikan jenazah, hal yang perlu kita perhatikan, bagusnya kita menggunakan sarung tangan. Ya, kalau bisa jangan yang plastik ya, tapi pakai yang karet ya, biar apa? Tidak lecet-lecet jenazahnya. Kemudian, ketika kita memandikan jenazah, bajunya kita buka ya. Silakan dibuka bajunya, tapi ini enggak usah dibuka ya. Kalau gampang dibuka saja biasa. Tapi kalau susah dibuka, kita bisa menggunakan ini ya, kita gunakan gunting ya. Kita gunting sisi-sisi kanan kirinya, baru kita lepas pakaiannya. Kemudian, dan ketika memandikan jenazah, tidak boleh jenazahnya dalam keadaan telanjang bulat ya, tapi harus ditutupi dengan kain. Baik, silakan dibuka. Untuk laki-laki mungkin kita boleh buka sampai dengan perutnya, boleh. Silakan dibuka dari atas sampai perutnya. Ya. Kemudian yang bawahnya boleh sampai lututnya. Jangan terlalu ya, segitu. Nah. Atasnya perut aja nggak apa-apa. Yang penting ketutupan udelnya. Udel itu apa? Pusarnya ya. Nah. Silakan bawahnya juga diangkat sampai dengan lutut. Kalau dia nanti perempuan, mungkin sampai sebatas dadanya ya, seperti itu. Baik, jadi seperti itu ya. Jangan dibuka semuanya. Dan ingat, ketika mencuci jenazah, tangannya kita masuk ke dalam kain ya, nggak boleh kita melongok ke arah aurat jenazah, seperti itu. Jadi tetap auratnya terjaga. Baik, sekarang yang kita lakukan adalah, seperti biasa kita lupa ya,
buka dulu kainnya, talinya. Silakan dibuka talinya agar kita bisa lebih leluasa untuk memandikan jenazahnya. Semua talinya dibuka, ya. Baik, setelah semua tali dibuka, silakan disingkirkan talinya. Yang kita lakukan pertama adalah membersihkan perutnya, yaitu kotorannya ya. Ada kotoran-kotoran di perutnya, kita bersihkan. Silakan diangkat sedikit. Silakan Vino di urut-urut, ya. Urut, ya, diurut-urut. Oke, kemudian dicebokin ya, baik depan ataupun belakangnya seperti itu. Baik, setelah sudah silakan ditaruh kembali. Dan makanya biasanya kalau kita lihat jenazah ya, itu kerandanya, bukan keranda, tempat memandikan jenazah itu biasanya bagian tengahnya itu agak bolong. Biar apa? Kotorannya langsung turun ke bawah ya, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah kita mencuci beberapa anggota tubuh jenazah, seperti halnya di mulut ya. Silakan dibersihkan mulutnya. Ini nggak usah dimasukin air ya, tapi cukup digosok-gosok pakai kain atau pakai sikat gigi juga boleh. Selanjutnya lubang hidungnya, ini kita bisa gunakan cotton bud ya, atau kain boleh juga ya. Kemudian telinganya, dua telinganya kita pakai cotton bud, dibersihkan. Kemudian kita keramas rambutnya. Kita keramas rambutnya biar bersih. Kemudian yang lainnya boleh kalian gosok-gosok, silakan gosok-gosok jenazahnya biar lebih bersih ya. Kemudian setelah dibersihkan bagian atasnya, kita miringkan jenazahnya. Silakan dimiringkan jenazahnya untuk membersihkan bagian belakang ya. Silakan dimiringkan. Silakan Bagas gosok-gosok bagian belakang. Ya, belakangnya ya digosok-gosok. Oke, baik. Dibalikan kembali. Oke, ke arah satunya lagi ya, balik ke arah satunya. Iya. Dan gosok bagian belakangnya ya, digosok-gosok bagian belakang. Baik, setelah semua bersih, maka sekarang kita masuk ke sesi mewudukan jenazahnya ya. Kita wudukan jenazah. Baik, silakan. Pertama kita cuci tangannya dulu, telapak tangannya ya, kanan kirinya 3 kali ya, dibantu 3 kali. Kemudian Bagas silakan cuci mulutnya, kumur-kumur ya, kumur-kumur. Kemudian hidungnya. Kemudian cuci mukanya 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian tangan kanan sampai siku 3 kali. 1 ya, kanan mana? Kanan ini ya, 1, 2, 3. Kemudian kiri 1, 2, 3. Kemudian kepala dibasuh ya 1 kali. Kemudian telinganya. Baik, terakhir kaki kanan 3 kali. Kemudian kiri 3 kali. Oke, siap. Setelah selesai diwudukan jenazahnya, maka kita siram dengan kapur barus. Mana kapur barusnya? Ambil kapur barus. Baik, kapur barusnya ini biasanya kita tumbuk-tumbuk, kemudian kita taruh di ember, kemudian disiramkan. Silakan disiram kapur barusnya. Anggaplah disiram kapur barusnya sampai dengan selesai ya. Kalau misalkan jenazahnya masih masih licin ya karena sabun misalkan, kita boleh cuci sampai 3 kali, 4 kali dan seterusnya ya, sampai dia bersih. Baik, setelah semua sudah bersih, maka kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu menghanduki jenazahnya. Setelah semua sudah bersih, kita selanjutnya adalah menghanduki jenazah. Silakan dihanduki jenazahnya atas segala macam sampai dengan selesai. Bila ada juga cara lain ya untuk menghanduki jenazah, adalah pertama kita ambil kain yang baru, kain yang kering. Anggaplah ini kain jariknya kain baru ya, yang kering. Silakan ditutupi semuanya. Kemudian kita di tap ya, dirapat-rapetin aja di anggota tubuhnya ya. Maka selesailah kita membersihkan jenazah, mengeringkan jenazah ya. Sekarang kita ganti dengan kain yang baru. Silakan ambil kain baru. Anggaplah ambil kain kafannya. Biasanya kita nggak pakai kain kafan ya, kita pakai kain jarik. Jadi harapannya ketika ada yang meninggal, beli kain jarik itu bisa 2 atau 3, satu aja, satu kain aja. Ambil 1 kain.
Kemudian anggaplah ini kain jarik ya. Anggaplah ini kain jarik. Kita tutup atasnya. Silakan tutup atasnya. Nah, kemudian Bagas silakan tarik dari atas. Tahan. Siapa namanya? Aska tahan bawah, tarik ke atas. Kain jariknya ditarik. Iya, kainnya tarik. Maka setelah selesai, jenazah siap untuk disolatin. Jenazah siap untuk dikafanin ya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu mengafani jenazah. Maka pertama kita pindahkan dulu jenazahnya. Silakan diangkat jenazahnya ke tempat lain. Ya, taruh di sini. Hati-hati. Biasanya ngangkat cukup 3 orang aja ya. 3 orang aja. Ya. Silakan. Baik, sebelum kita meletakkan kain kafan sama jenazahnya, pertama-tama kita letakkan dulu talinya. Bisa 5, bisa 7, bisa 9, dan terserah ya. Intinya secukupnya. Baik, kita sini pakai yang 7 tali. Silakan letakkan 1 di atas kepala. Ini 1 di atas kepala, kedua di leher. Hilmi di leher. Kemudian ketiga di dada. Kemudian keempat di pinggang. Kemudian kelima di lutut. Kemudian agak atas dikit. Kemudian di mata kaki. Kemudian di bawah mata kaki. Selanjutnya silakan ambil kain kafan. Kain kafan ini perlu kita perhatikan. Ada yang memang tidak terlalu lebar, ada yang lebar, ada juga yang tebalannya juga harapannya diatur ya. Bagusnya beli yang lebih mahal saja, biar apa? Biar lebih kuat ya. Di sini karena kainnya tidak terlalu lebar, maka kita buat 1 lapis 2 tali, 1 lapis 2 kain ya. Agak ke atas dikit ya, Oke. Silakan ambil lagi. Kita jadikan ini 2 kain 1 lapis ya. 2 kain 1 lapis. Silakan. Ya, silakan taruh. Oke, lapisan pertama, lapisan kedua. Agak lebih cepat. Lapisan kedua. Hijrah ambil lagi yang selanjutnya. Cukup. Iya. Segitu. Oke. Lapisan keduanya. Oh ya, dalam masalah ini harus diukur ya, panjang pendeknya ya. Jadi kalau bisa panjang pendeknya diatur. Kemarin untuk ini kita salah menghitung, jadi terlalu pendek. Maka untuk lapisan ketiga, kalian buatnya agak ke kaki ya, agak lebih panjang ke arah kaki. Silakan. Agak panjang ke arah kaki. Tarik ke bawah. Tarik lebih ke bawah. Iya, itu. Oke, taruh. 1 lagi. Ya, silakan. Taruh aja, taruh. Pas lurusnya ya. Iya. Oke, baik. Tetap ya ke arah sini lagi, nggak apa-apa. Lebih ke arah sini. Iya. Agak ke bawah lagi, ke bawah. Iya. Oke, baik. Sekarang silakan, sudah 3 lapis ya. Silakan diangkat jenazahnya. Kepalanya di arah ini ya. Kepala seperti biasa di arah yang tadi. Dan ingat ya, ngangkat jenazah jangan kayak begini ya. Satu barisan, semua 1 barisan. Ini kan 2 barisan ya. Oke. Jadi makanya cukup ngangkat ya 2, 3 lah, 3 ya, minimal 3. Cukup. Oke, silakan ditaruh. Iya. Baik. Jenazah sudah ditaruh. Nanti ketika kainnya kita akan tarik ketika kita sudah membungkusnya ya. Baik, silakan dibungkus jenazahnya. Lapisan pertama.
Lapisan pertama. Ayo, lebih cepat lagi. Lapisan kedua. Kayaknya cukup lapisan kedua dulu. Silakan ditarik aja kain ininya, kain jariknya ditarik. Nah, udah ketutup belum atasnya? Atasnya ketutup. Oh belum ya, atasnya belum ketutup ya. Sampai dia ketutup banget deh. Tarik ketiga. Oke. Lagi. Nah, ini kan udah ketutup nih. Coba silakan ditarik, bisa nggak? Silakan tarik dulu. Ditarik, tahan jenazahnya. Ini boleh ditarik dari depan, dari atas, boleh dari bawah juga ya. Tahan kain kafannya. Yang kita tarik aja. Nah, yang kuat. Tapi nanti pas jenazah asli jangan tariknya terlalu kuat-kuat ya. Takutnya lecet. Oke, baik, silakan dibungkus lagi. Oke. Oke, baik. Selanjutnya jenazah sudah siap kita ikat. Baik, sekarang jenazah siap untuk diikat. Silakan diikat jenazahnya. Ya, selalu kita lebih ingat ya. Kain kafan itu mungkin bagian atas sama bagian bawahnya kita lebihkan mungkin 10 sampai 15 cm ya, biar bisa diikat. Jadi ketika kalian ada yang meninggal, pastikan diukur panjangnya berapa. Kemudian kainnya tinggal dikali lipat saja. Ini bagian atasnya ya, atasnya kepala. Silakan bagian leher, ini bagian leher. Dan ingat, jenazahnya ini diikat, talinya tidak boleh tali mati, simpul mati ya. Dan nanti letakkan simpulnya di sebelah kiri. Itu bagian ini dada, kemudian ini bagian pinggang, kemudian ini bagian lutut, kemudian ini bagian mata kaki ya. Ini udah keikat ya. Paling atas 2, 3, 4, 5, 6. Ini di bawahnya mata kaki. Oke. Ini di bawahnya mata kaki ya. Baik, silakan ambil kain jariknya lagi. Kain jarik silakan diambil. Oh ya, dan ingat ya, simpul berada di sebelah kiri dan simpulnya tidak boleh mati. Silakan. Oke, silakan ditutup dengan kain jarik. Kalau nggak Sampai atasnya, sampai atas. Baik, jenazah siap, sudah selesai ya, kita kafani, sudah kita tutup lagi, maka jenazah siap untuk kita solati. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi mensolati jenazah. Baik, ini jenazahnya, ini kepala, ini bagian tengahnya ya. Baik, bila sholat jenazah, maka untuk laki-laki, kalau perempuan, maka imam berada di arah perutnya, dan bila imamnya jenazahnya laki-laki, maka imam di sebelah kepala. Jadi ini jenazahnya laki-laki, silakan ke arah kepala. Dan ingat, sholat jenazah tidak pakai azan, tidak pakai iqomat, tidak pakai ruku, tidak pakai sujud ya. Hanya ada 4 kali takbir ya. Baik, kemudian untuk sholat jenazah minimal softnya paling bagus adalah 3 ya. Ini 1, 2, 3. Kenapa softnya sangat dekat? Karena kita tidak pakai ruku, tidak pakai sujud ya. Baik, kita mulai saja sholat jenazah kita. Baik, dirapikan, diluruskan softnya. Baik, kita mulai. Takbir pertama, Allahu Akbar. Baik, di sini takbir pertama kita membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai dengan selesai. Kemudian takbir kedua, Allahu Akbar. Kita membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya sampai terakhir. Kemudian takbir lagi ketiga, Allahu Akbar. Kita membaca Allahumma gfir lahu warhamhu, dan seterusnya sampai dengan akhir. Kalau hu itu berarti laki-laki,
kalau ha perempuan, kalau huma 2 orang, kalau hum atau hunna untuk banyak orang ya. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar. Kita boleh membaca juga atau juga tidak boleh juga tidak apa-apa ya. Kalau yang membaca biasanya dia akan membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'du dan seterusnya sampai dengan terakhir ya. Baik, sekarang sudah 4 takbir. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka selesailah sholat jenazah kita. Baik, sekarang kita masuk ke sesi yang paling terakhir, yaitu menguburkan jenazah. Jadi 3 orang di atas ini sebagai orang yang ada di luar kuburan, dan 3 orang ini orang yang berada di liang kuburannya ya. Baik, silakan angkat dulu ininya, kain jariknya silakan diangkat. Jadi ini dari keranda ya, kita angkat. Kemudian silakan diangkat jenazahnya. Iya, ke arah sana, terus hijrah ke depan sini. Kemudian menyerahkan kepada Vino ya, sambil mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah. Ya, diistighfarkan. Jadi memasukkan jenazah tidak berhadapan ya, tapi dari arah kakinya. Selanjutnya setelah diterima, silakan diletakkan ke liang lahat. Anggaplah meja ini liang lahatnya. Iya. Kemudian jenazah ketika dikuburkan mukanya tidak menghadap ke atas. Taruh biasa dulu. Ya, taruh biasa dulu. Kemudian silakan ambil ganjalannya. Biasanya kita akan buat Kita akan buat bola-bola tanah ya untuk mengganjal jenazah. Silakan dimiringkan jenazahnya dan diganjal. Oke, silakan dilepas. Oke, kemudian silakan dilepas. Oh, ini nggak usah ya. Jadi biasanya tali-talinya ini akan dilepas. Jadi pas sekali di sebelah kiri. Kenapa kita letakkan di sebelah kiri? Agar ketika memiringkan kita bisa membuka talinya dengan mudah ya. Maka selesailah proses penguburan jenazah kita. Setelah ini nanti kita tumpuk dengan papan, kemudian diisi lagi dengan tanah lah. Barulah selesai penguburan jenazah. Baik, selesai sudah praktek pengurusan jenazah kita dari awal sampai akhir di SMP Muhammadiyah Merauke kelas 8 kelompok putra ya. Harapannya dengan kita mempraktekkan ini kita bisa mengurus jenazah ke depannya bila ada yang meninggal di antara kita. Ya, karena jarang ya orang mau mengurusi jenazah. Maka harapannya dari sejak dini kalian bisa tahu cara mengurus jenazah. Dan bila ada kerabat atau keluarga meninggal, kalian bisa mengurusi jenazahnya ya. Baik, itu aja yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.